kemudahan. Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di Jogja. Stasiun Yogyakarta bareng Bang Kevin. Bang Ilham. Alhamdulillah. Tidak berasa tiba-tiba sudah di Jogja dan besok harus segera pulang kembali ke Jakarta. Jadi kita berangkat ke Jogja kemarin tanggal 29. Tanggal 29. 2045. Ya, 2045 naik kereta dari Gambir. Dari Gambir. Betul. Kita ketemu di Gambir. Kemudian kita sempat makan-makan dulu ya. Makan, betul. Di Gambir kita itu makan, nggak makan. Minum lemon. Udah beli cemilan, bersiap untuk menuju ke peron namanya itu. Iya, peron. Bang Ilham baru sekali naik kereta ke Jogja soalnya. Betul. Ya. Experience pertama, biasanya naik pesawat, asik. Oke, kemudian kita gimana? Ente sebagai first experience naik kereta api eksekutif gimana? Biasa aja sebenarnya. Ente sempat sholat di musola ya? Oh iya bener, sempat sholat di musolanya di keretanya, terus ngecek kamar mandinya. Ya, lihat restorasi juga. Gitu, tuh cukup impresif ya. Ngelihat di restorasinya bisa bayar pakai QRIS. Oh ya? Bisa nggak harus cash gitu ya. Terus juga makanannya beragam macam juga bisa tanya-nanya. Gue juga sempat, kalau nggak salah gue sempat foto menunya deh. Oke. Nanti kalau ada gue share ya di sini ya. Oke. Terus kemudian sempat sholat di musolanya juga. Sempat sholat di musolanya juga, agak challenging ya. Iya. Sholat di kereta, goyang-goyang betul. Terus setelah itu gue tidur pulas. Iya, dia masya Allah. Kereta mau berhenti, mau jalan, Ilham tetap dengan tutup topi. Setelah beliau tidur sangat pulas. Alhamdulillah diberi kenikmatan dan kemudahan bisa tidur di kendaraan. Nggak kayak samping gue nih. Sulit sekali guys. Tidur ya. Mantap. Saya mau tidur ya setengah jam. Gue tidur setengah jam banget Pak. Oh gitu. Oh itu gue memiliki sebuah kenikmatan ya. Iya itu kenikmatan dari Allah. Kemudian kita berangkat jam 20.45 sampai di Jogja itu jam 3 pagi ya. 3 pagi betul. Jam 3 pagi betul. Dan teman-teman harus tahu kita langsung dijemput oleh tour guide Jogja Official. Tour guide Jogja Official di Instagramnya teman-teman semua. Dan uniknya adalah Mas Basuki, tour guide kita pada hari itu pakai baju khas Jawa. Apa namanya? Luring ya? Lurik. Nih, kita mau ketemu siapa Bang Kevin? Itu sama Abdi Dalam. Abdi Dalam. Nah, Pak Basuki. Assalamualaikum. Selamat datang. Pak Kevin. Siap Pak Basuki. Alhamdulillah lancar Jaya. Siap jalan-jalan Pas dulu dong. Oh siap. Masya Allah. Iya. Siap. Gimana mobilnya sebelah sana? Abdi Dalam, waduh, masya Allah nih. Kita akan lihat pelayanan tour guide-nya, total banget. Nah, jadi kita sampai sini langsung dijemput. Pas banget. Itu first impression-nya kena banget sih. Bener banget. Jadi sebagai brand communication ya, iya, banget betul, pakai baju adat. Khas, dan teman-teman semua yang punya usaha jual jasa, ini harus diingat banget bahwa kesan pertama itu penting banget. Betul. Kalau kata seorang mentor gue nih, tidak ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Masya Allah. Oke nggak? Oke banget. Nggak pernah ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Itu krusial banget, apalagi bagi penjual jasa. Betul. Bagi para tour guide, buat para pengusaha travel atau jasa apapun yang kamu jual, kesan pertama itu adalah satu-satunya. Masya Allah. Nggak pernah ada kesempatan kedua buat bikin kesan pertama. Masya Allah. Mantap. Ya. Oke, kemudian dijemput jam 3 pagi, terus kita kemana Bang? Kita ke negeri di atas awan. Guys, jadi kita ini jam 3:30 kita mau menuju ke trip pertama dulu di negeri di atas awan, ditemani oleh tour guide Jogja Pak Basuki. Jadi ada 3 tempat ya Pak, apa aja Pak? Ada kebun buah Mangunan. Ya, yang kedua Jurang Tembelang. Yang ketiga ada Pangu Kadiwu. Itu satu tempat dengan tidak satu tempat tapi berdekatan. Oh, berdekatan. Oke, nanti kita akan lihat ada apa aja di sana.
dan seberapa ramah muslim lokasi itu, guys. Mantap. Itu yang paling penting. Mantap. Karena ini buat rekomendasi sobat Mojo yang mau jalan-jalan. Negeri Nggak Atas masalah ya, Awan. Negeri Nah Atas ini Awan. program ini adalah pilihan tour guide teman-teman. Nah kenapa kita Setelah kita pakai konsultasi tour sama guide? betul kan. Jadi Kenapa kita konsultasi dulu dong. Iya sama kita tour konsultasi guide-nya. sama tour guide-nya, dibikinin paket. Betul, dibikinin paket kita mau kemana, kita request, kita disiapin gitu. Dan kenapa kita pakai tour guide? Kita tuh ingin membangkitkan experience baru buat teman-teman biar Iya. tahu awareness gitu ya sama Iya. gimana experience baru kalian ketika Iya. melakukan perjalanan bareng tour guide. Iya. Gitu. Teman-teman mungkin sering balik-balik ke Jogja, sering mudah-mudahan ke Jogja, tapi nggak tahu kisah-kisah apa di tiap-tiap tempat. Betul, Restoran favoritnya Pak Presiden yang mana. Betul. Gitu loh, ada Betul. makanan-makanan, ada history di balik itu semua karena setiap story itu ada history. Iya. Setiap story itu ada story. betul. Ada story dalam kata history. Mantap. Iya. Mantap, Ya, mantap. Masuk Pak jadi, Eko. jadi benar-benar menarik sekali, apalagi kita bicara dengan orang lokal asli Jogja kan. Yes, benar. Udah 11 tahun berpengalaman jadi tour guide. Betul. Itu experience baru banget ya ketika kita makan di Iya. tempat makan Iya. yang Tiwul itu. Iya. Kita bisa masuk ke dalam dapur. Assalamualaikum. Akhirnya kesini lagi Bu. Pada izin liput. Boleh tutup. Kita mulai. Siap, yuk. Ini dapur produksinya masih tradisional, jadi masih pakai kayu, menjaga cita rasa. Nah, nah ini original gulai Jawa. Oke. Bisa masuk dalam dapur. Dapat Bisa. hadiah lagi tuh kan? Dapat hadiah lagi. Dapat hadiah lagi, Masya Allah. Dikasih diskon lagi. Iya. Masya Jadi jujur Bang Kevin juga baru tahu namanya Tiwul itu ada makanan pakai Tiwul, ada pakai tuh. Ya, itu makanan ternyata memang harus ada selera ya, artinya untuk makan itu karena dia nggak ada rasa manisnya. Iya, Tiwul hambar sih, betul. Hambar banget gitu, kayak Dan sikap, agak kasar. kayak sikap dia sekarang. Eh? Iya. Masuk Pak Eko. Kena. Ya jadi seperti itu. Nah, Dan sorry bang. Iya. Sebelum kita makan tiwul itu, kita Iya. kan ke negeri Menara nih. Iya, negeri di atas awan. Itu negeri di atas awan. Iya. Itu kan qadarullah hujan kan. iya benar. Hujan, situasi nggak mendukung, kita nggak bisa banyak ngambil gambar bagus. Iya. Dan informasi dari warga lokal situ dan juga dari tour guide-nya, kabutnya pecah gitu kan. Kabutnya pecah. Jadi kurang bagus lah buat di foto dan lain sebagainya. Cuman itu ya qadarullah kan, kita juga bisa atur. Nah ini Oke guys, jadi itu rencananya kita tadi di daerah kebun Mangunan kita mau ada 3 titik ya di negeri di atas awan itu ada 3 titik yang mau kita kunjungin tadi kebun buah Mangunan, Yang kedua Jurang Tembelan. Jurang Tembelan, Yang ketiga Pangu Kadiwung. Pangu Kadiwung. Iya. Oke, dan kita baru sampai di Mangunan dan qadarullah cuacanya juga hujan. Jadi kita mungkin nggak akan ke 2 tempat karena sama. Pemandangan juga kurang lebih sama ya berarti ya? Sama persis, cuman kalau di sana lebih spot-spot fotonya. Oh, spot-spot fotonya Ada kolam aja. renangnya. Oh, ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya. Jadi kemudian ada spot-spot foto seperti kuda terbang seperti itu. Terus ada kapalnya dan lain Kuda sebagainya. terbang tuh patung maksudnya. Patung Oh, kayak mainan gitu ya. Tapi di pinggir-pinggir tebing seperti Oh, itu. emang buat foto. Buat Spotnya foto. lebih buat foto. Gitu. Kalau di sini tuh spotnya buat lihat pemandangan Iya, sama makan gitu ya. Makan, benar-benar. Oke, dan kita sepertinya tidak berkesempatan ke sana, jadi kita mau switch ke nyari tempat buat makan sarapan Iya. di Jogja. qadarullah hujan nggak mendukung ke sana Iya. karena adanya tour guide. Kita diberikan opsi pilihan untuk di pemberangkatan itinerary berikutnya gitu. Alternatif. Alternatif. Gitu. Jadi kalau ini kita kemana nih? Bayangin coba kalau nggak ada tour guide teman-teman semua, Kan kita bisa kayak bakal Google, Bang, gitu ya. googling dulu. Googling Kemana dulu. nih restoran yang enak terdekat? Oke, ada. Pertama, enak enggak? Yang Yes. paling penting udah buka atau belum? buka apa belum? Jam 6 pagi, Bro. Iya. Siapa yang udah buka restoran segitu? Ternyata tour guide-nya tahu yang udah buka yang mana. Yes, Yaitu restoran si Tiwul itu kan, Tiwul Mbok Sum ya. Tiwul Mbok Sum. Tiwul betul. Mbok Sum. Jadi Masya Allah gitu. Jadi
udah nggak lagi berdebat nih kalau kita berdua kesini aja bro, bro kesini aja bro. Sini aja nih ratingnya bagus nih. Belum nanti sewa mobil lagi segala macam, repot banget teman-teman semua. Repot. Dan alhamdulillah ketolong banget pakai tour guide, apalagi tour guide dari Jogja Official. Iya betul. Masya Allah sih, masya Allah. Kemudian setelah kita makan tiwul itu kemana lagi Bang Ilham? Kita habis dari Tiwul kita pergi ke pantai. Bukan pantai dong. Kemana tuh? Kita pergi ke Puncak Segoro. Pantai, bukit kan? Laut Iya, kan? enggak, tebing. Oh, tebing, betul. Tebing. Puncak Segoro. Jadi betul. Puncak Segoro, kita pergi ke Puncak Segoro, teman-teman. Puncak Segoro itu adalah, ini juga jujur baru tahu Bang. Iya, gue juga baru tahu. Bener. Baru tahu ada tempat kayak gitu. Jadi dia kayak ada cliff gitu, tebing. Di sampingnya tuh dibangunin kayak resto, cafe restoran gitu. Jujur makanannya sih memang biasa aja. Biasa. Tapi view-nya itu mahal luar banget. Biasa mahal, betul. View-nya mahal banget. Betul. Jadi nih guys, yang kita pesen buat makan di Puncak Segoro di Cliff Bar-nya. Jadi dapet struk, dan ke struknya kita kasih ke penjaga yang di sana, baru dibuatkan. Gitu guys. Pegang struknya harus hati-hati guys. Di sini kenceng banget anginnya. Masya Allah teman-teman, jujur nih happy banget. Bang Evin suka banget namanya lihat laut kayak gini-gini nih, Masya Allah. Tebing-tebing lagi. Ini belum nanti ditimbang ya. Nah. Jadi buat kamu yang anak gunung kayaknya bisa juga pas, ini kan di atas tebing gunung gitu tapi pemandangannya langsung laut kan, jadi cocok buat semuanya nih. Hati-hati guys, di sini tangganya agak perlu konsentrasi nih, jangan ada yang main HP ya. Kepleset jatuh. Kepleset jatuhnya ke bawah kan pasti. Iya, masa ke atas. Insya Allah masih ke bawah jatuhnya. Jadi kalau ke bawah bacanya apa? Subhanallah. Itu bro. Itu. Kalau jatuh? Astagfirullah. Alhamdulillah. Pas ya mas, cuacanya ya mas. Pas. Cuacanya mantap, nggak panas banget, view-nya dapat. Lagi apa ya mas view-nya pas? Cuman memang sayangnya belum ramah difabel ya. Ramah difabel, betul. Belum ramah difabel. Ekstrim. Tangganya cukup curam dan Bang Evin gak saranin untuk anak-anak supaya datang ke sana karena memang berbahaya sih. Kecuali mungkin buat teman-teman yang sama-sama bujangan gitu ya, atau pasangan baru nikah yang gitu masih berdua doang. Jadi buat pacaran. Itu buat pacaran betul. Cocok banget. Pacaran halal ya. Iya kan habis nikah tadi kita ngomong. Benar. Tolong netizen jangan dipelintir. Pasti. Jadi pemandangannya mahal banget teman-teman semua, bagus sekali. Recommended. Jadi gabungan nih anak gunung, anak pantai udah nggak berantem lagi. Di gunung sambil lihat laut udah. Ajib, Masya Allah. Ajib. Ya. Cuma saya memang menunya kurang mendukung ya, kayak kalau ada kopi di situ. Kita pesan mendoan nggak ada ya kalau nggak salah ya? Mendoan juga kurang. Nggak ada karena tempenya susah. Tempenya susah, betul. Kalau aja udahlah. Tapi pemandangannya mahal banget teman-teman semua. Itu sangat layak untuk dikunjungi buat teman-teman yang memang masih mampu turun tangga dan naik tangga banyak. Masya Allah. Keren. Setelah itu kita baru berangkat lagi dengan perjalanan ya. Ini kita naik mobil tour guide-nya ya. Betul. Ya kita sewa tapi. Ya kita sewa. Kemudian Bang Ilham ini udah tahu punya kecenderungan cepat mual atau mabuk darat, tapi dia main HP terus. Gimana Pak Ilham? Kondisi sudah lelah kayaknya nih. Mabok gua kayaknya nih, mabok darat nih. Oh, Pak Ilham di Jogja mabok. Aduh, kenapa sih gua mual nih? Iya, gua bawaannya pusing loh. Nggak tahu ya. Entah karena duduk di belakang, karena biasanya nyetir gitu kan. Atau karena wangi-wangian tertentu. Atau memang ya gua mabokan gitu misalnya. Jadi bawaannya tidur aja udah, tidur-tiduran gitu kan. Terus kita mau sholat di situ, cuman musolanya kecil dan kurang nyaman. Akhirnya kita nyari ya. Kita nyari. Tapi secara Muslim friendly sih ada tempat sholat. Ya ada. Tapi memang ya kurang YouTubeable lah. Jadi nggak mau diulas juga nggak bisa. Ini mau sholat kecil aja, tapi ada tempat sholat. Ada. Tempat wudhu, air kamar mandi ada. Juga parkiran mobilnya luas. Luas banget. Makanannya halal sih insya Allah. Makanannya halal. Oke, kemudian kita sholat di wilayah Pantai Baron, right? Pantai Baron, betul. Ada masjid yang tradisional banget di sana. Betul.
kita sholat jamak zuhur asar di situ, kemudian sempat lihat ke dalam Pantai Baron, cuman lagi kurang bagus ya. Kurang bagus. Airnya lagi juga pasang. Terakhir gue sana 2015, itu masih zaman gue masih bujangan. Dan masih boleh berenang katanya. Masih boleh berenang, masih bagus banget. Kemarin nggak boleh berenang gitu. Nggak boleh, kayaknya air lagi tinggi gitu bro. Guys, jadi kita lagi ada di kawasan Pantai Baron. Di sini ada masjid wisata namanya Al Hikmah. Pantai Baron, Gunung Kidul. Masya Allah nih. Masjidnya masih terasa banget ini ya, kayak suasana tradisionalnya. Iya betul. Ini kalau mau sholat juga kita sesuaikan bajunya yang rapi, yang bagus kayak gini kan, adem, bahannya juga nyaman dipakai buat sholat. Apa namanya brandnya? Muslim Madani. Kemudian lewat kita menuju ke Pantai Timang. Nah, ini keren banget nih. Pantai Timang ini keren banget. Kita lihat Pantai Indrayanti segala macam. Bagus tuh. Tadi mau berhenti situ malah katanya ngejar supaya bisa dapat sunset di Pantai betul. Timang. Dan di Pantai Timang kita off-road. Iya, men. Kita ke Jembatan Gantung. Apa Jadi buat ya? teman-teman buat teman-teman semua yang belum tahu Pantai Timang ini, untuk yang bawa mobil biasa harus parkir 5 kilo sebelum tempatnya. Bahkan kan 5 kilo terus naik apa lagi ke dalamnya? Naik jeep yang ajib. Masya Allah. Kita sampai dengan Bapak siapa? Pak Sumiran. Pak Sumiran ini akan menemani. Berarti Bapak yang bawain? Iya. Bawa jeep ya Pak ke Pantai Timang. Pantai Timang. Berapa jam Pak dari sini ke Pantai Timang Pak? 30 menit. 30 menit. Kenapa harus pakai jeep Pak? Jalannya masih off-road. Oh, harus pakai jasa jeep. Siap. Kita lagi di mana Bang Evin? Lagi menuju Pantai Timang. Kita naik jeep. Naik jeep ya teman-teman. Kurang lebih 30 menit ya perjalanan tadi. Ini salah satu alasan kenapa kita harus pakai jeep. Karena medannya masih off-road. Iya, kita akan nge-trail pada waktunya nih. Biasa nih. Biasanya Bang Evin jalan-jalan ke sekolahan, public speaking. Mana public speakingnya ini? Kita naik jeep sekarang bro. Ini nggak biasa banget. Azab. Ayo bro. Mantap. Ini ekstrim. Pegang bentar. Hah? Mas Basuki topi saya Mas, maaf Mas. Harus kuat pegangnya nih bro. Iya. Gua nggak yakin audio masuk nih. Ya, yang penting ekspresinya masuk. Sekena-kenanya deh. Kena-kenanya ya. Mohon maaf ya guys kalau suaranya nggak masuk. Driving aja. Ya. Nggak bisa bawa keluarga sih kayaknya ya. Kalau bawa anak nih agak was-was. Ini emang buat pasangan muda, bujangan-bujangan sama temen-temennya, para ikhwan ya, para lelaki mau adventure. Wow, jiwa petualang. Anak tuh udah belum muntah ya Pak. Iya. Wah. Asik. Gimana Bang? Asik. Anteng aja tadi. Allahu Akbar. Woi. Allahu Akbar. 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 Aduh. Allahu Akbar. Karena bro. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Gimana Bang? Seru banget kayaknya nih. Ternyata untuk mendapati sebuah keindahan kadang kita harus melewati jalan yang terjal. Wah, Dan itulah jalan dakwah. Guys, kita nih anak muda berdua ya. Ngeliat goncangan tuh harusnya biasa aja. Kita tuh wah, Iya, betul, wah. betul. Tapi Sensasi drivernya Santai ya, kayak udah naik mobil biasa gitu. iya om. Pak, tolonglah jangan bikin malu kami anak muda.
Dia biasanya kita yang wah, kita yang heboh sendiri gitu. soalnya jalannya bener-bener, dia itu bener-bener off-road. Off-road banget. Off-road itu keluar dari jalanan pada umumnya gitu, Iya, Masya betul. Allah. Itu bukan batu Segala lagi macam. kayaknya di jalan ya, karang kayaknya tuh ya. Iya, Warnanya kayaknya emang putih batu-batu keras karang gitu, dan katanya kalau pakai ban biasa robek gitu. ban. Iya, betul. Kemarin Robek. cerita udah banyak yang robek. Kita begitu-gitu, wah naik. Mbok-mbok sambil pulang dari sawah ya kan. Ya mari. Iya, mari. Nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal ya. Ya ampun, orang-orang Jogja luar biasa. Masya Allah ya. Sampai di atas itu dapat pemandangan yang Masya Allah, tebingnya tebing. tinggi banget, baunya lautnya. Jus, Iya. Suara ombaknya menenangkan. menenangkan banget, Masya Allah, ya. menenangkan banget. Kayak dapat kabar visa haji keluar, Allahu Akbar. menenangkan banget. Kemudian dari situ turun lagi, sempat gak ada sinyal tuh ya bro. Iya betul, itu sempat Jadi nggak ada banyak-banyak sinyal. kawasan-kawasan yang nggak ada sinyal tuh, ya. Iya betul. Karena memang kita disuruh healing. Iya, kita kan nggak mau terkoneksi dengan Iya. netizen yang budiman. Iya, udah saatnya itu. Tapi di Pantai Timbang ada. Di Pantai Timbang ada, betul. Di turun ke bawah sedikit ada dua pilihan buat teman-teman semua. Ada dua pilihan, ya. Bisa naik gondola. Harganya berapa bro? 150 untuk satu orang. Untuk satu orang. Bolak-balik tapi. Jadi Pantai Timbang itu secara geografis ini kita di sini, ini karang berikutnya di sini nih. Jadi kayaknya mungkin lu gabung terus kayak ya mungkin ya. Iya, Allah ke alam. bawah mungkin ya. Kepisah. Jadi kepisah gitu. Sekarang ada jembatan sama gondolanya. Naik gondola itu untuk ke pulau seberangnya itu 150.000 150 satu orang, ya, bolak-balik. satu orang. Ada yang jembatan. Betul. Nah, prefer kita berdua sih naik Iya, jembatan. karena mau nyuji nyali Bang Naik Kevin. jembatan Naik itu jembatan, 100.000. terlihat gampang ya dari jauh, kayaknya jembatan apa sih susahnya dilewatin. Pas kita ngelangkah itu jembatan ikut goyang. Iya. Guys, kita udah sampai di Pantai Timang. Nah, Gila. betul. Dan kita mau nggak tahu ya, tadi kalau nggak salah ada info kita mau ngelewatin gondola itu ya. Iya. Ya bener Bang Kevin ya. Dan karena tadi nggak bawa barang yang lumayan banyak, nah gue alhamdulillah nih dapat celananya dari Muslim Madani sponsornya. Barang-barang yang bawa tuh gue bisa naruh gitu di sini kan. Botol, handphone, terus juga ada power bank. Ini gue bisa naruh buat saku apa namanya, monopod ya, tripod. Kalau air kan tinggal diminum dikit lagi habis. Yoi. Dan bajunya juga masih kayak catching kan buat Muslim Madani kan? Muslim Madani. Cocok banget ya? Buat dibawa traveling masih enak. Parah, keren. Pantai Timang. Jembatan kan 100.000 satu orang. Lah berdua 200. Juga yang gondola 2 tiket kan. Oh, 300 jadi. Iya. Kalau jembatan 100 pulang pergi. Jadi 200. Mumpung di sini kapan lagi belum tentu 5 tahun sekali. Nah, ini negosiasi. Nah, kalau udah di depan mata malah beneran teruji adrenalinnya guys. Jembatan Shiratal Mustaqim lebih tipis dari ini. Ada kata-kata wasiat. Beda ya ternyata ya. Kita ngeliatnya kayak gampang Iya, gitu ya. Pas di iya. tengah-tengah. Sensasi. Iya, sensasi Anda. Ayo. Mau foto dulu di situ enggak? Anda duluan masih? Hah? Anda duluan? Saya duluan. Iya. Kenapa? Ada nantang adrenalin. Pemimpin di depan. Terus nantang adrenalin. Weh, videoin. Nih. Saya video dari sini main dari sana. Udah di belakang aja. Tapi tour guide-nya, jadi ada tour guide khusus guys. Tour guide Ada tour khusus, guide betul, khusus betul. yang nanti bisa bawain barang kamu, bisa ngasih tahu tempatnya Iya, gimana. betul. Dia jalannya mundur. Ya ampun, kita udah begini-gini. Ambilin Dia gambar ya. Bilang. Dan pertama kali, sini bang mau direkamin, diambil HP iPhone saya satu-satunya, dia sembarangan. Wah. Bro, hati-hati bro, tuh ya, jatuh. Udah biasa. Wah, bawahnya laut.
bawahnya laut. Bang, tadi bang, itu buat kerja bang, itu iPhone buat kerja, tolong jangan sampai jatuh. Aduh, ya Allah. Akhirnya dia ngerekam sejalan, udah cukup sini. Kayaknya 15 menit deh lo nyebrang ya. Kadet kalah. Enggak. 15, 20 deh. Enggak, Kayaknya lama. Lebay lu. Lama Nggak coy. ada. 14. Gua kan Tapi nungguin lu. pelan-pelan jalan itu. Lumayan sih, Masya Allah. Sampai di sana, Ya Masya Allah banget. Aduh kangen gue. Bang Ilham terbangin drone. Iya. Di pantai, di seberang di Segoro kuping juga itu. lo ini ya? Segoro juga ada. Segoro Tadi juga kan udah drone. ditampilin. Iya. Jadi kita nerbangin drone ya, terus dia ngambil gambar yang dia sendiri suka banget gambar. Keren banget Masya Allah. Karena jadi Itu laut, perpaduan warna ya antara laut dan batu karang tuh kayak pas banget gitu. Masya Allah. Allah tuh kayak ya Allah maha besar gitu yang ngeliatnya. Allah Akbar, bagus banget. Kayak Allah tuh seniman apa ya? Oh ini jangan nakal tazir nih gue. Bahaya. Kalau ngomong Allah tuh seniman tuh Udah bahaya ya. Tapi artinya maksudnya gini, Ciptaan Allah tuh indah banget gitu, Masya Dengan Allah. melakukan perjalanan gitu ya, kita tuh ngelihat ciptaan Allah ini makin kita bersyukur. parah. Dan kita ngerasa kecil gitu dengan Iya, betul. lautan itu seluas itu, tebing tuh gede-gede. Terus kita tuh siapa saya di antara ciptaan Allah yang Iya, besar-besar dan punya kekuatan segini banyak, laut segala macam gitu-gitu bro. Jadi wah, Masya Allah, gue speechless sih sebenarnya kemarin pas oh ya Allah, gue bingung ngomong apa lagi karena ya selain Allah Akbar, Subhanallah, Masya Allah ya maksudnya, ini keren banget nih bang. Gue nanti dulu lihat deh cuplikan videonya deh. Parah. Banget, serius. Nungguin sunset di Pantai Timang ternyata nggak dapet juga ya bro. Iya, Karena memang qadarullah, mendung, memang subhanallah. mendung. Awan Mendung, ya udah kita yang penting udah di sana santai. Kita gue juga sempat live Instagram. Betul. Ya kayak gitu-gitu lah biasa ya, alhamdulillah. Kita menunggu Bang Kevin. Ya. Wih, gayanya. Ajib. Alhamdulillah. Pusing kepala gua, pusing lewatin jembatan. Kemudian setelah itu baru balik ke pusat kota di Jogja. Iya. Nah, cuman Kak, Bang Kevin di seberang Pantai Timang itu yang kita nyeberangin jembatan, kekurangannya adalah di situ nggak ada toilet sama makanan ya kan. Kalau misalnya di situ ada makanan atau bawa cemilan teman-teman bawa air minum gitu ya atau toilet, itu kalian pasti betah berlama-lama di situ. Iya, benar banget. Jadi buat teman-teman yang mau nyebrang tuh bawa cemilan, bawa air putih. Yes. Bawa sunscreen penting banget kalau siang. Iya. Dan kalau misalnya mau ke toilet ya harus di pinggir-pinggir karang. Pinggir-pinggir karang gitu. Terus di situ juga nggak ada tempat sholat. Nggak ada ya? Nggak ada. Kemarin juga udah nanya, nggak ada. Kalau kita mau sholat ya balik lagi ke sana ke yang 5 km kita pas naruh mobil itu. Oh iya. Gitu. Jadi nggak ya kurang muslim friendly kalau kalian datangnya sore. Jadi pas lagi maghrib sampai isya, ya kalian sholat isyanya di takhir tuh sholat itu. Takhir maghrib sama isya. Kita juga memilih mentakhir sholat karena kita belum mandi seharian bro. Oh iya benar. Dari sore itu langsung berangkat tuh, dari sore naik kereta sampai Jogja pagi, langsung lanjut tur itu belum mandi. Tapi alhamdulillah kita karena pakai baju muslim madani kan. Oh iya betul, alhamdulillah. Jadi rasa gerahnya itu agak terkanter sedikit dengan adem dari bajunya. Adem dari bajunya, Masya Allah. Nah buat teman-teman yang pengen beli juga, linknya gue taruh di bawah ya. Masya Allah. Ya, terus kemudian abis itu kita menuju ke pusat kota. Ternyata kan dari awal kita berangkat tuh kan sampai dari stasiun Tugu ke
negeri di atas awan tuh cuma sejam. Terus udah sejam lagi. Betul. Ternyata ini kayak makin jauh pas balik ke pusat kota 3 jam sendiri, Pak. Iya. 3 jam dari pantai Timang ke pusat kota Jogja itu 3 jam. Dan itu ya mungkin si tour guide-nya itu Mas Basuki ini men-setting waktu ketika kita udah capek 3 jam itu buat istirahat di mobil kayaknya. Iya, mungkin sampai ya. Sampai ke tengah kota udah istirahat. Sampai lewat sampai kita lewat di Bukit Bintang. Oh iya. Ya, itu Masya Allah ya. Buat teman-teman yang sering di Jogja pasti tahu Bukit Bintang tuh ajib sih, keren. Itu kayak puncak pas tapi dengan taburan lampu-lampu di bawah itu keren banget Masya Allah. Bos bisa jatuh banget. Mau di sini nggak, Bos? Kurangnya. Terus udah sampai kita makan pecel. Ya, itu juga direkomendasiin sama Mas Basuki. Iya. Gitu. Dan emang pedes banget sih. FYI, ya, Bang Ilham ini penggemar cabe ya. Bukan cabe-cabean, ya itu mungkin juga. Tapi cabe beneran guys. Jadi dia di Puncak Segoro, saya makan Indomie nggak mungkin cukup 1 porsi. Saya double. Tapi cabenya nggak usah pakai banyak-banyak. Dia Indomie 1, cabenya tadinya mau 5. Cuman akhirnya didiskon jadi 3. Cabai 3 dipotong-potong. Masukin. Tambah lagi saus. Keren. Bang Ilham Pradipta. Mantap. Nah, makan pecel lele ya. Pecel lele. Makan pecel lele, Masya Allah. Kemudian lo lelenya 2, gue sambelnya 2. Iya, gue nasinya 1. Gokil Anda. Nah, terus akhirnya habis itu kita dari situ udah capek banget, udah tahap tuh, udah Masya Allah, udah badan, udah ngerasa kotor. Nah, ini yang penting teman-teman. Nah, ini yang penting. Kita salah pilih hotel. Enggak kita. Saya. Karena si Ilham ini bilang, Bang, budgetnya agak mepet nih. Hotel oyo-oyo aja. Iya, gue gitu. Ya, gue ngomong oyo, kan oyo banyak pilihan, Bos. Iya, saya kan tidak pernah di oyo dong. Oh iya, selebgram yang sangat terkenal. Iya, saya biasa di paling tidak Mercure. Ya. Nah, akhirnya ya udahlah, oh ya 100.000 semalam, baik 100.000 semalam. Di gambarnya tuh agak lega gitu, Pak. Iya kan gue nggak lihat. Iya, gambarnya agak milih. Gambarnya agak lega gitu. Terus gue baca ulasannya air panas berfungsi. Asik. Sosok lah, lega, twin bed, air panas berfungsi untuk menghilangkan capek. Oke lah, booking 2 malam, segala macam udah. Sampai sana speechless. Ternyata tempatnya kecil. Tidak ada handuk. Saya jalan cari handuk dulu, guys. Itu ada videonya gak sih lu? Gak ada lagi, bro. Udah gue jalan cari handuk, Indomaret. Mbak, ini pilih-pilih gini. Mbak, ada handuk gak? Apa? Handuk. Mungkin banyak. Ngapain orang malam-malam nyari handuk sebelah situ, Pak. Udah jalan lagi. Udah mandi, gue masih gerak. Kenapa AC-nya nggak dingin? Udah 16 padahal. Udah 16, bro. AC nggak dingin. Lo tau apartemen The Red nggak sih? The Red 1, nah udah kayak gitu. Gokil gue. Aduh, gimana nih, gue nggak bisa banget nih kayak gini nih. Udah akhirnya singkat cerita, kita pindah hotel. Gue pindah hotel. Ya, gue nanya sama Bang Ilham, gue kalau pindah hotel lo percaya nggak? Ya percaya aja sih untuk ukuran sekelas lo katanya. Asik. Selebgram kita ini guys. Kita tadi mau nawar-nawar pakai konten ternyata nggak bisa. Gue mau ngelobi resepsionis hotel, Mbak bisa nggak saya ngelobby sini? Bayar 2 malam, exposure. bayarnya semalam aja, semalam lagi pakai exposure, mungkin nggak? Saya terkenal loh, saya bilang kayak gitu. Tapi ternyata nggak bisa, teman-teman semua, itu harus pakai prosedural segala macam. Ya udah deh, Mbak, nggak apa-apa, ya udah. Akhirnya nyari dapat daerah sini juga jalan kaki, lebih nyaman kayak kamar sekarang gitu. Yes, betul. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Kevin. Sama-sama, Bang Ilham. Ya, nggak usah dijawab siapa yang bayar. Alhamdulillah ya. Jadi memang istirahat itu harus berkualitas juga, bro. Betul. Harus pilih yang nyaman sih. Nah, kemudian besoknya setelah istirahat ya, ini dia nggak mau pindah.
Oke, bukan nggak mau pindah. Ini gue harus klarifikasi dulu. Itu jam 11 malam, lo nyari hotel sendiri, gue udah ngebongkar barang gue, dan lo bilang siap-siap, buset, gue udah badan udah capek banget. Banget, parah sih. Udah, kita pisah ranjang kemarin. Iya, gue duluan pindah, dia nggak pindah, udah. Betul, gue tidur tuh. Udah masing-masing tuh sampai pagi-pagi gue suruh, bro sarapan sini bro. Iya, gue sarapan doang. Kayak sarapan di sini. Pakai sarapan, iyalah. Sarapan di sini. Berapa ini harganya? Sudahlah. Udah Anda bisa nebak sendiri kira-kira kamar gini berapa. Ya. Udah, kemudian akhirnya kita hari kedua kita jalan-jalan ditemenin sama tim dari Din Academy. Nah ini nih. Saya pindah hotel sini. Bikin pindah hotel ke sini nih. Belum bayar tuh gua. Belum bayar. Becanya. Nih. Assalamualaikum. Ilham. Adnan. Ilham. Richard. Syad. Alhamdulillah. Sebentar ya, saya bayar becanya dulu. 10.000 kan? 20. Iya. Barangnya banyak, Bos. Buat apa kembalinya? Masih ya? Nih 30 nih. Terputer. Oh iya, kita tour guide yang kemarin Mas Basuki itu cuma tanggal 30-nya aja. Terus kita switch ke tour guide lokal, literally lokal. Maksudnya adalah teman kita, rekan kita. Iya, rekan kita dari Din Academy, Masya Allah. Dari pagi jam 9 jemput kita ke Ma'had Dinbas dulu. Ada urusan saya dengan program mau jadi apa ya. Nanti teman-teman bisa lihat Instagramnya mau jadi apa. Nah guys, hari kedua di Yogyakarta, gua sama Bang Kevin ketemu sama teman-teman dari Din Academy. Kita mau visit ke pesantren Dinbas nih. Masya Allah, ini ada Mas Adnan itu sama Bang Kevin masih still in the house. Kita akan ke jalan-jalan atau singgah visit ziarah ke Ponpes Islamic Center Dinbas. Ya. Di sini adalah salah satu pesantren yang bisa langsung nge-link ke Universitas Islam Madinah. Iya, dan hari ini kita edisi spesial nggak pakai tour guide. Nggak pakai tour guide. Ada tour guide. Oh iya, ini tour guide lokal. Tour guide lokal yang akan menemani kita. Yayasan Majelis At-Turath Al-Islami. Jadi ini salah satu pesantren yang sangat banget direkomendasikan kalau kamu sekitaran Jogja dan Jawa Tengah dan lain-lain, atau dari Jakarta pun juga boleh. Daftarin lah kamu sini karena ini pendidikannya bagus banget dan bisa ada link ke Universitas Islam Madinah. Tapi sebagus apa dan gimana cara pendidikannya, tungguin konten Bang Kevin di YouTube-nya Mau Jadi Apa. Kemudian setelah itu baru kita ngopi-ngopi seru sambil makan siang di Kaktus Cafe. Sama Mas Adnan nih dari Din Academy. Kita diajak keliling kepentingannya Bapak satu ini sih sebenarnya. Ya, saya. Dengan Bapak ini. Tapi kan kepentingan saya juga sekarang jadi kepentingannya Mas Ilham. Oh iya betul. Gimana nih? Ini pagi hari ini kita tadi udah sarapan dari hotel. Terus tadi udah bertemu dengan pesantren, penanggung jawab pesantren Dinbas. Untuk program Mau Jadi Apa. Habis ini Din Academy. Featuring Din Academy. Habis ini kita mau kemana nih? Kita mau ngopi-ngopi di kota Jogja lah, ya. Ngobrol sama anak-anak indie Jogja. Mantap. Kaktus Coffee ya. Kaktus Coffee itu gimana? Rekomendasi nggak menurut lo? Recommended banget menurut gue ya. Recommended ya. Cuman mungkin menunya agak bingung. Menunya agak bingung, betul. Menunya agak bingung. Dan ada kopi gula aren. Iya, nggak ada kopi gula aren, aneh banget loh. Aneh banget. Itu malah kopi yang macam macchiato gitu itu. Iya, yang agak aneh sih. Kayak menu-menu Starbucks gitu, cuman aneh sih. Aneh-aneh. Tapi tempatnya sih oke banget, tempatnya oke banget. Apa karena ada bule itu jadi Anda oke? Jadi oke banget buat ngobrol juga. Jarak antara kursi ke kursi yang lain tuh cukup jauh. Lumayan jadi jauh, ngobrol betul. Kita agak keras juga nggak ganggu meja. Nggak ganggu yang lain, betul. Gitu. Jadi tadi sempat syuting sama kita ketemu sama teman juga. Mas Riz dari Rafiq Branding. Masya Allah yang udah terkenal banget. Sempat masuk Kick Andy kayaknya, nggak canda. Kick Andy Syariah. Jadi beliau ngasih insight juga buat Bang Ilham yang lagi bangun startup ini, Masya Allah. Juga tanya-tanya
rekomendasi wisata di Jogja Yogyakarta ya. dari kacamata Mas Rizky dan juga sama Mas Adnan. Mas Adnan dari Din Academy. Gitu. Podcastnya ada di bawah linknya. Nanti bisa dilihat, ditonton. Dia masih satu series dari program CTGC ini. Iya, tadinya mau ke kantornya Kak Erlan, cuman qadarullah Kak Erlan harus syuting dulu segala macam. Ya udah, kita akhirnya cuma manfaatkan waktu ke alun-alun. Oh iya betul, tadi ya, ke kan, alun-alun. Sempat mampir ke Masjid Muhammadiyah. Iya, gitu. Alun-alun itu saya pikir tadinya masih bisa jalan di tengah-tengah itu udah tutup bro, di pagar bro, alun Jogja bro. Kemudian kita ke Masjid Gede Kauman itu tadinya mau juga review masjid sama marbotnya sama takmir masjidnya. Ternyata takmirnya lagi ada pengajian. Betul. Ya udah, kita cuma dapat gambar-gambar eksteriornya aja. Dari luar-luarnya gimana gitu kan. Yes, betul. Cuman dapat fasilitas yang ada di luar gitu kan. Tulisan-tulisan aksara Jawa. Dalamnya dikunci. Aksara Uniwin ada. Oh iya benar. Aksara Jawa, dan itu masjid memang cukup fenomenal ya karena bangunannya masih otentik ya. Iya, dan kalau nggak salah kan lo juga sempat bilang kalau itu masjid yang diubah. Iya, kiblatnya, masya Allah. Sama pendiri Muhammadiyah, masya Allah ya. Nah, kemudian juga tadi sempat bikin konten yang sama anak-anak di situ. Cukup ramai viewsnya, masya Allah ya. Dan pada terharu orang-orang lihatnya anak kecil udah hafal 10 nama sahabat Nabi. Coba Anda wahai netizen, sebutin sekarang 10 sahabat Nabi. Tuh bisa nggak? 10 loh. Karena kita siapa lagi ya? Kenapa? Bukan nggak hafal. Kalau diurai mungkin ditulis mungkin hafal. Mungkin bisa tahu 20. Tapi kenapa disuruh minta 10 tiba-tiba dadakan tiba-tiba ngeblank? Karena jarang diulang-ulang. Masya Allah. Karena jarang diulang-ulang. Coba Anda sebutin 100 nama sahabat. Mentok pengetahuan kita emang mentok. Nah, kemudian habis itu kita mau balik ke kita mau ke kantor Kak Erlan juga, cuman udah sore ya, udah macet. Karena Bang Ilham harus isi kelas online malam-malam. Iya, tapi sebelum itu kita harus menemani Tuan ini beli sepatu baru, alas baru, alas kaki baru. Karena sepatu saya jebol dan saya tinggalkan. Kita mencari sponsor sepatu. Kita tinggalkan di hotel Oyo itu. Sepatunya biarkan saja, mungkin dipakai semua orang. Tapi ya sudahlah, saya tinggalkan sepatu itu dan beli sendal baru buat besok pulang nih. Udah beli handuk, Jakarta. Beli sendal juga, oleh-olehnya banyak di Yogyakarta. Pengeluaran. Tapi semoga Allah ganti dengan lebih baik. Amin. Oke, jadi intinya perjalanan kita pada kali ini gimana nih Bang Ilham? Literally ya, secara general itu masuk di angka 8,5 lah. Kenapa nggak 9 atau 10? Karena gue masih belum puas sebenarnya. Ya mungkin karena fisiknya udah capek ya. Iya bro. Berasa capek banget. Padat banget. Emang kayaknya harus at least 5 harian di Jogja itu baru kita dapat. Jadi tuh Jogja tuh ada dalam kotanya, lingkar luarnya gitu lah ya. Dan kita bisa pilih tuh genre wisata kita, mau edukasi, mau pantai aja atau gunung aja. Iya betul. Tadi juga atau dalam kota aja. Tadi juga sempat dibilangin tuh sama Mas Adnan, ada 3 kan, utara, tengah sama selatan. Utara, tengah sama selatan. Nanti bisa lihat videonya ya, gue ngobrol sama Mas Adnan. Yang selatan tuh agak witches gitu ya. Witches tuh maksudnya gimana nih? Anak Jaksel cu. Besok kita akan balik, insya Allah naik pesawat. Ini jujur pesawat juga pengalaman baru. Nama pesawatnya Transnusa. Apakah ini teman-teman Jakarta kita nggak tahu juga. Tapi ini pesawat ya, mudah-mudahan nggak delay dan nggak reschedule mendadak ya. Kita akan balik dan nanti setelah video ini diupload, insya Allah Muslim Journey sudah ke tempat kedua. Itu aja ya Bang Ilham ya? Gitu aja paling. Oke. Terus apa lagi ya? Ya kita mau ngucapin juga terima kasih kepada Muslim Madani yang udah mensponsori program CTGT. Come Together. Masya Allah. Gue ngomongnya cepet aja, come together. Biar gampang. Pilot apa namanya? Project file ya, apa namanya? Iya, pilot profile project. Profile projectnya, profile projectnya bisa kalian lihat di video sebelum ini. Oke, teman-teman, segitu aja. Mudah-mudahan kita bisa jalan bareng-bareng ya. Karena lo baru tahu Bang Kevin dan Bang Ilham gimana aslinya ketika kita bersafar bareng. Masya Allah. Oke, teman-teman semua.
Kita akan ketemu di destinasi berikutnya. Kalian kalau ada rekomendasi silahkan komen di kolom komentar. Dan kota mana yang akan kita kunjungi, tunggu aja berikutnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.